sugesti bahwa wah jangan pakai slow juicer gitu, karena nggak ada seratnya. Slow juicer, oke. Slow juicernya ibu, slow juicer ibu yang pakai pisau, kita samakan dulu persepsinya. Yang ibu sebut sebagai slow juicer itu pakai pisau atau pakai grinder? Atau beli di SH. Pokoknya saya nggak tahu dan saya lupa. Ada dua jenis, ada jenis. Pokoknya keluarnya air. Ya jangan mau masak keluarnya bola. Kalau keluarnya juicer, nah ada lagi yang blender kan, jadi saya ganti dengan blender dong supaya ada seratnya sembari batang-batangnya itu sayur dan buahnya betul saya makan kayak saya minum. Oke, di sini. Suami saya kan nggak mau saya jejelin karena dia nggak bisa tuh, jadi dia itu alat. Jadi saya sebenarnya pengen apa itu benar mengandung lebih banyak gula, terus yang slow itu karena nggak ada seratnya lagi, nggak berfungsi. Jadi tender gitu, ada 3 macam loh. Nah ini balik lagi, ini lahir akibat pemahaman yang rendah. Jadi kita secara apa ya? Secara salah kaprah mengambil sesuatu berdasarkan sebuah persamaan yang sebenarnya nggak sama. Katanya memang serat di situ, kata yang dipakai serat, gitu ya. Tapi fungsinya beda. Ada 2 fungsi serat. Ada 2 jenis serat larut, serat tidak larut. Fungsinya masing-masing berbeda. Tadi saya tanya, alatnya slow juicer atau juicer bener atau juicer biasa? Karena dua alat itu berbeda. Kalau juicer dia pakai pisau. Serat larutnya memang sering tidak bisa terekstraksi dengan baik. Tapi kalau slow juicer tetap dapat. Nah, balik lagi sebelum ke sana kita bahas dulu fungsi serat larut, fungsi serat tidak larut. Serat larut tadi saya bilang dia menahan lonjakan gula darah. Nah, yang ibu bilang tadi serat yang hilang waktu kita buat juicer itu namanya serat tidak larut. Fungsinya nggak ada hubungannya sama gula darah. Fungsinya dia membuat usus jadi penuh. Usus jadi penuh, gerakan peristaltik usus itu bisa bekerja mudah untuk memijat makanan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau usus kita muter-muter nih, dari lambung, usus halus, masuk usus besar, itu semua bergerak bukan karena bantuan gravitasi, tapi karena ususnya bergerak mijit, namanya gerakan peristaltik. Semakin penuh ususnya, semakin mudah dipijitnya. Logikanya kayak gini, pasta gigi, odol kan merah. Pasta gigi kalau penuh, dipijit sedikit, isinya keluar. Tapi kalau kita pelitnya luar biasa, pakai pasta gigi sampai benar-benar habis semua. Itu kan untuk mengeluarkan sedikit aja susahnya minta ampun. Usus kita juga kayak gitu. Kalau usus kita gagal penuh, gerakan peristaltik itu luar biasa memijatnya. Namanya memijatnya luar biasa, berarti kan energi otot yang digunakan juga luar biasa. Otot secara eksternal makin berat beban yang dibawa, itu kan ototnya makin besar. Sama usus kita juga begitu. Semakin mudah dia bekerja, ototnya bekerja normal-normal aja, smooth gitu. Makanya orang yang ususnya sehat kalau dilihat nanti ada di presentasi itu kelihatannya mulus, ototnya sama-sama. Tapi otot usus orang yang makanannya miskin serat tidak larut tadi, itu otot ususnya benjol-benjol, bengkak-bengkak, karena terbiasa bekerja keras. Nah, yang bikin usus penuh itu serat tidak larut. Serat tidak larut yang kita dapat kalau kita makan buah atau sayur, ampas yang misalnya kita makan, kita telan cairannya, terus kita buang ampasnya, kita lepeh ampasnya, itu serat tidak larut. Itu yang membuat usus kita penuh.
Jadi ada dua jenis serat, serat larut, serat tidak larut. Nah, ini kan orang yang nggak ngerti kemudian salah kaprah. Dia bilang bahwa oh serat larutnya dari juicer kebuang, nanti gula darahnya itu salah nembak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya barking at the wrong tree, menggonggong sama pohon yang salah. Jadi kita bahas serat tapi perlu dengan dua keperluan berbeda. Nah balik lagi ke alat juicer yang ibu pakai. Kalau juicernya itu namanya juicer juga, sama-sama menghasilkan cairan, tapi yang satu pakai pisau. Nah kalau yang pakai pisau, karena dia putarannya sangat tinggi, panas yang tinggi dihasilkan, air yang keluar tuh ekstraksinya beda. Nah kadang serat larutnya itu nggak ikut, jadi cuma cairan doang yang keluar. Nah itu mungkin bisa jadi memang tidak baik. Tapi kalau kita menggunakan slow juicer, di mana buahnya itu digiling, jadi di dalamnya itu ada namanya grinder, dia menggiling cairan keluar, itu serat larutnya tetap terbawa. Tetap ada. Tapi ya balik lagi, tetap minumnya harus dengan adab yang baik. Minumnya jangan kayak pedagang kaki lima dikejar Satpol PP misalnya, buru-buru. Jangan kayak copet dikejar polisi gitu. Minumnya tetap satu teguk tahan di. Kalau saya karena kelenjar liur ada di bawah lidah, saya selipkan di bawah lidah baru kita. Jadi harus adabin tadi ceritanya, konsumsi buah dalam keadaan perut kosong, perlahan-lahan